tidak boleh seseorang tidak memahami hal tersebut dan tidak diberi uzur seseorang ketika tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga pengetahuan kita, pengetahuan yang tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan amal perbuatan. Sehingga dengannya menjadi keyakinan dan iman pada diri seseorang. Harus dengan dalil. Tidak bisa hanya dengan taklid. Tidak bisa hanya dengan katanya. Tidak bisa dengan saya mendengar, tidak. Harus dengan dalil. Sehingga ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, mereka mengatakan, la adri. Saya tidak mengetahuinya. La adri. Saya tidak mengetahuinya. Bismillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai 3 landasan utama yang berkaitan dengan keselamatan agama kita, yang seperti yang sudah kita bahas, yang hal tersebut akan ditanya oleh Munkar dan Nakir pada alam barzah kelak. Kitab ini telah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, qala al-musannif, penulis mengatakan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Kita sampai berhenti di sini terlebih dahulu. Perkataan penulis, i'lam, ketahuilah, maka ungkapan-ungkapan demikian yang senantiasa dibawakan oleh para ulama di dalam tulisan-tulisan mereka dan ucapan-ucapan lisan mereka biasanya berkaitan dengan perkara yang besar yang wajib diketahui, yang tidak boleh seseorang tidak paham dengan hal tersebut, dan tidak boleh dan tidak bisa mendapat uzur apabila tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga apabila didapati dalam karya-karya tulis ulama yang berkaitan dengan i'lam, maka tak lain tak bukan bahwasanya kita diingatkan untuk memperhatikan apa yang akan dibawakan oleh penulis setelahnya. Karena biasanya apabila dibawakan perkataan i'lam, maka setelahnya dibawakan permasalahan-permasalahan yang sangat besar sekali yang berkaitan dengan keselamatan kita, yang kita harus mengetahuinya, yang kita harus meyakininya. Dan insya Allah akan kita bahas hal tersebut. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Apa yang beliau sampaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, adalah ungkapan doa yang beliau bawakan dalam tulisan ini. Menunjukkan bahwasanya ketika beliau menulis apa yang akan beliau sampaikan, diiringkan dengan kata ketahuilah, dan ini adalah permasalahan yang besar, motivasinya adalah bahwasanya beliau memiliki rasa kasih sayang. Beliau sangatlah berharap dengan keselamatan orang-orang yang membaca tulisan beliau.
tidak menginginkan kebinasaan dengan apa yang sampai kepada kaum muslimin dari tulisan-tulisan ini. Tidak juga hal-hal yang membahayakan mereka dan memberikan mudarat kepada mereka, tidak. Akan tetapi dengan ungkapan rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau, menunjukkan bahwasanya beliau melakukan dan menulis ini semua didasari dengan rasa kasih sayang dan didasari dengan rasa cinta kasih, dan berharap orang-orang yang membacanya dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah metode yang akan berpengaruh kepada hati-hati orang-orang yang membacanya, dan akan menyentuh orang-orang yang mendengar ketika kita menyampaikan kepada orang lain dengan mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Ungkapan-ungkapan demikian yang menunjukkan kita peduli terhadap orang yang ada di hadapan kita, maka akan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang berdiskusi dan berbicara dengan kita. Lebih-lebih para dai, para duat haruslah memperhatikan hal tersebut. Karena inilah metode yang telah dilakukan oleh para nabi. Para nabi ridwanullahi alaihim, yang kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka ketika mereka menyampaikan kepada kaumnya dakwah tauhid, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan atas dasar rasa kasih sayang kepada kaumnya, atas dasar supaya mereka mendapatkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Contohnya kisah Nabi Nuh alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surat Al-A'raf ayat 59. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, maka Nabi Nuh alaihi salam berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam menggunakan metode tersebut menunjukkan bahwasanya dirinya bagian dari orang-orang yang ada di hadapannya. Saya itu adalah bagian dari kalian, dan kalian bagian dari saya. Maka beliau mengucapkan dengan kata, ya qaumi, wahai kaumku, ma lakum min ilahin ghairuh. Apa yang kalian inginkan dan miliki dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Artinya tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya saya takut atas kalian bahwasanya kalian mendapatkan azab di hari yang sangat besar. Kalian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika kalian memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari ungkapan terakhir, beliau mengatakan, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Seakan-akan beliau mengatakan, dakwahnya saya kepada kalian, menyerunya saya kepada kalian, bukan lain kecuali karena saya takut terhadap keselamatan kalian. Saya takut kalian tertimpa azab yang sangat pedih, baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika saya berdakwah kepada kalian bukan karena ingin mendapatkan penghormatan, bukan juga dalam rangka menunjukkan kemampuan saya, tidak, akan tetapi hanyalah karena menginginkan supaya kalian mendapatkan keselamatan. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan
uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, Allah Subhanahu wa taala, dan saya untuk kalian nasihun, pemberi nasihat amin yang terpercaya. Sehingga menunjukkan apa yang para nabi lakukan, mengingatkan kaumnya atas dasar rasa kasih sayang kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Sehingga hal inilah yang dilakukan oleh penulis. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kemudian beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib atas kita. Atas kita di sini mencakup semua orang yang terbebani dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mencakup semua mukallafin semuanya. Baik itu dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, dari kalangan orang-orang merdeka, dari kalangan orang-orang budak, para budak belian, maka semuanya memiliki kewajiban untuk mempelajari permasalahan ini. Maka permasalahan-permasalahan yang akan beliau sampaikan, yang beliau katakan i'lam, ketahuilah, termasuk pelajaran-pelajaran yang wajib diketahui, yang harus kita mengetahuinya. Sehingga tidak boleh seseorang tidak memahami hal tersebut dan tidak diberi uzur seseorang ketika tidak mengetahui hal tersebut. Karena hal ini termasuk dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu maka wajib bagi setiap muslim, setiap muslimah. Jadi muslim dan muslimah wajib untuk menuntut ilmu. Kewajiban ini menjadi kewajiban yang fardu ain, kewajiban buat individu, orang-orang yang beriman, semuanya yang berkaitan dengan agama mereka. Yang berkaitan dengannya agama tegak di diri mereka. Sehingga apabila yang berkaitan dengan salat, Allah katakan wa aqimus shalah, maka sudah menjadi suatu kewajiban buat orang-orang yang salat dan menunaikan salat untuk mengetahui bagaimana dia menunaikan salat, bagaimana fardunya salat, bagaimana kewajiban-kewajiban ketika dia menjalankan salat dari takbiratul ihram sampai dia mengucapkan salam. Kemudian penulis mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib atas kita untuk mempelajari empat pertanyaan. 4 masalah. Masalah ini bisa jadi dikatakan 4 pembahasan. Bisa juga dikatakan sebagai 4 pertanyaan. Karena masalah-masalah yang disampaikan oleh penulis seakan-akan ini adalah sebuah jawaban, yang jawaban tersebut berkaitan dengan pertanyaan, yang pertanyaan tersebut setiap kita akan ditanya di dalam kubur yang kita akan masuk di dalamnya, yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Sehingga dikatakan arba'u masail, 4 pertanyaan atau 4 jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut atau permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan atau meliputi seluruh agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah menjadi kewajiban dan senantiasa kita ingatkan bahwasanya hal tersebut menjadi suatu kewajiban buat kita untuk memperhatikan 4 permasalahan ini dan benar-benar meneliti dan benar-benar mengetahui dengan dalil
kemudian kita mendengarnya, kemudian kita meyakininya, kemudian mengamalkannya, sehingga kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini apabila pertanyaan tersebut ditujukan kepada kita. Kemudian kita akan bahas satu saja permasalahan yang dibawakan oleh penulis dari 4 yang telah disebutkan yang berkaitan dengan muqaddimah ketika kita akan masuk ke dalam 3 landasan pertama. Beliau mengatakan al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama dari 4 permasalahan tersebut al-ilmu, memiliki ilmu, mengetahui. Yang dimaksud dengan mengetahui di dalam pembahasan ini yaitu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang agama Islam, akan tapi dengan ketentuan bil adillah, dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya, sehingga pengetahuan kita, pengetahuan yang tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan amal perbuatan, sehingga dengannya menjadi keyakinan dan iman pada diri seseorang, harus dengan dalil. Sehingga ketika mengetahui saja tanpa dengan dalil yang berkaitan dengan ilmu yang mengenai Allah, mengenai nabinya, mengenai agama Islam, maka seseorang tidak dikatakan mencakup al-ilmu tersebut. Tidak bisa hanya dengan taklid, tidak bisa hanya dengan katanya, tidak bisa dengan saya mendengar, tidak, harus dengan dalil. Sehingga ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh orang yang di alam kubur, dan ketika menjawabnya dia mengetahui dengan al-ilmu, dengan dalil, maka termasuk dari orang-orang yang telah mendapatkan karunia dari Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat dengan perkataan yang teguh, dengan mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir tersebut. Mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut ketika di akhirat, sebagaimana mereka mampu berpegang teguh di dunia dalam hidup mereka. Mereka mendapatkan keteguhan dari Allah ketika di dunia mengamalkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Benar-benar mengamalkan ma'rifatullah, benar-benar mengamalkan pengetahui tentang nabinya dan mengetahui Islam dengan dalil. Sehingga ketika menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, maka dia mampu mengatakan Rabbi Allah. Ketika ditanyakan ma dinuk, dia akan menjawab dinil Islam. Ketika ditanya mengenai ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang telah diutus di tengah-tengah kalian, maka dia dengan jawaban yang teguh mengatakan huwa Rasulullah. Karena semuanya bil adillah, dengan dalil. Adapun orang-orang kafir, ketika mereka mengetahui, akan tetapi pengetahuan mereka sebatas dengan mendengar saja. Dan ketika mereka mendengar, tidak menjadi suatu keyakinan. Tidak mereka mengamalkan dalam kehidupan mereka itu, dalam kehidupan sehari-hari, Rabbi Allah, tidak. Dan mereka ketika bersuri tauladan tidaklah kepada Nabi Muhammad. Dan ketika berhukum bukanlah kepada Al-Quranul Karim. Sehingga apa yang mereka ketahui tidaklah dijadikan sebagai suatu iman dan keyakinan. Sehingga ketika ditanya oleh munkar dan nakir, mereka mengatakan la adri. Saya tidak mengetahuinya. La adri. Saya tidak mengetahuinya. Ketika ditanya ma dinuk, apa agamamu, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ketika ditanya man rabbuk, dia mengatakan la adri,
Ketika ditanya tentang siapa lelaki yang diutus tengah-tengah kalian, mereka akan mengatakan, saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan demikian. Karena pada hakikatnya mereka mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka mengetahuinya tentang Islam. Akan tapi pengetahuan tersebut tidaklah berlandaskan dengan al-adillah, tidaklah menjadi satu keyakinan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya, pembahasan berikutnya akan kita bahas bagaimana ma'rifatullah dengan dalil-dalilnya, dengannya seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir, man rabbuk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.